cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami mahasiswa Universitas Semu Minbo Jurai, Prodi Manajemen. Perkenalkan, saya Zahra Ida Maharani dan ini rekan-rekan saya. Saya Naila Puliana. Saya Muhammad Aga Maksud. Saya Delia Putri Andriani. Saya Desti Andini. Saya Nisa Putri. Saat ini kami sedang berada di Koperasi Saptawa. Kami akan segera melakukan wawancara. Wawancara ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis. Yuk ikuti proses wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa kami berbicara? Saya Insinyur Budi Muktiar Sadani. Bapak Budi. Saya Sekretaris KPRI Saptawa. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi sudah bersedia meluangkan waktunya. Kami ingin melakukan wawancara singkat seputar kegiatan dan peran di Koperasi Saptawa. Kalau Bapak berkenan, kami langsung menanya. Ya, silakan. Berapakah Bapak Koperasi ini berdiri? Oh, dari 68. Didirikan oleh Bapak Gubernur dahulu. Jadi waktu itu Pak Zainal Abidin Panggarala. Nah, itu dia ingin ada bentuk koperasi yang bisa meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi Lampung. Yang kedua, kalau boleh tahu Pak, jenis koperasi ini simpan pinjam atau serba usaha? Jadi koperasi kita ini dikategorikan koperasi konsumen. Nah, kalau kalian lihat di itu NIB itu ya di apa kategori-kategori usaha itu kita ini koperasi konsumen. Koperasi konsumen itu adalah koperasi yang terdiri dari unit simpan pinjam dan unit-unit lainnya. Kalau boleh tahu, apa visi dan misi dari Koperasi Saptawa ini Pak? Oh, kalau visinya meningkatkan kesejahteraan anggota, ya kan? Misinya melalui usaha-usaha. Visinya itu melalui usaha-usaha. Jadi dari anggota, dari oleh dan jadi dari dan untuk ya, dari oleh untuk gitu. Ya, jadi saya ini pengurus karena saya dulu anggota. Bagaimana sejarah perkembangan koperasi dari awal berdiri hingga saat ini? Nah, kalau sejarah ya namanya usaha pasang surut, ya ada bagus terus turun, bagus lagi gitu ya kan. Di sejarah itu ada nanti ya baca detailnya di situ. Tapi yang jelas dalam menjalankan usaha koperasi ini ada 3 pokok, ya pengurus, usaha, anggota. Kalau ketiga-tiganya komit, ya kan, ya bagus koperasi. Tapi kalau salah satu tidak komit, misalnya usahanya tidak ada usaha tapi tidak menyentuh kepentingan anggota, ya nanti usahanya kalau pola gimana, ya kan? Jadi pengurusnya harus baik, ya kan, mengerjakannya dengan manajemen yang baik, administrasinya harus baik, kemudian berusaha itu yang menyentuh anggota. Kalau dia simpan pinjam, anggota yang minjam, bukan supir angkot atau pengusaha lain gitu. Nah, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya kan. Kemudian anggota juga gitu, kalau udah minjem ya bayar gitu, kira-kira gitulah singkatnya. Kalau anggota minjem terus gak bayar, ya gimana perputaran uangnya, ya kan? Dia kan uang itu berputar kayak roda kan gitu, nah, kira-kira gitu kan? Ya gitulah kira-kira. Kalau dia berputar sekarang gede nih gini, terus begitu keluar pengembaliannya kecil, putaran berikutnya kan akan mengecil. Kalau tadinya pinjamannya bisa meladeni 100 gitu kan, kalau ada yang macet ya mungkin 90 gitu kan. Apa saja jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Saptawa ini? Jenis kegiatan usahanya simpan pinjam, ya kan? Terus
ada usaha fotokopi. Tapi fotokopi ini dulu besar, tapi sekarang cuma di kantor aja. Terus yang sekarang ini ada toko sembako, di bawah bisa nanti lihat. Terus ada kebutuhan alat rumah tangga, putih juga ada. Nah, yang utama itu ya simpan pinjamnya. Kadang-kadang orang kan mau beli apa di sini, bawa pulangnya ya kebutuhan nyekolahin anak, bangun rumah kayak rumah gitu. Banyak orang tua, jadi kayak adik-adik juga harus mengerti gitu ya, artinya orang tua menginginkan kita lebih dari dia gitu. Sudah dikuliahkan ya kan, artinya orang tua ingin adik-adik lebih, tapi adik-adik juga harus memantapkan waktu itu semaksimal mungkin. Kalau bisa kuliahnya cepat selesai. Gitu loh. Jangan kuliahnya berleha-leha. Katanya kuliah tapi ke kafe gitu kan. Kira-kira gitu. Kasihan orang tua ya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi koperasi saat ini? Oh, tantangan terbesar saat ini pengembalian pinjaman. Karena sekarang ini banyak yang gaji dan tunjangan kinerja itu dia ke rekening. Kalau dulu gaji itu ke bendahara kantor, tukin ke bendahara kantor, dipotong dulu baru dikasihin. Kalau nggak dapat gaji lagi nih, gajinya udah bayar ini bayar itu. Kalau sekarang full dari pemerintah ini langsung ke rekening dia. Jadi dibutuhkan kesadaran. Nah, ada yang nggak komit, entar sok. Nah, itulah yang dialami koperasi sekarang. Kalau dulu pengurus ini mejem aja di rumahnya tidur, kan kata orang gitu, uang masuk, bendahara tuh datang di paling lambat tanggal 15, dia udah rekening ini, udah bayar semua. Terus sekarang sulit, gitu. Itu kesulitan sekarang. Terus? Syukur Pak. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktu dan penjelasannya. Jawaban ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan kami untuk mengenai koperasi. Semoga koperasi ini terus berkembang dan memberi manfaat bagi anggotanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku